Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Indrawani. Nah, di video kali ini saya akan membahas tahap akhir dari analisis regresi data panel, yaitu uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Yuk langsung aja kita simak tutorialnya. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama, mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Tetapi hal ini dapat juga terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen sehingga menyebabkan model penelitian tidak fit. Selanjutnya ada hipotesis uji F. Yang pertama ada berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table, maka hipotesisnya seperti ini. Jika F statistik kurang dari F table, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F table, maka H alpha diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada berdasarkan probabilitas, maka hipotesisnya seperti ini. Jika probabilitas F statistik lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik lebih kecil dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Sekarang kita buktikan hipotesisnya dari uji F menggunakan program iFuse. Kita ke work file-nya, kita buka EKI01. Nah, lalu akan keluar hasil output seperti ini. Hasil output F statistik dengan probabilitas F statistiknya. Sekarang kita tinggal mencari nilai F table-nya. Nilai F table-nya sebagai berikut. Pada output di layar menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562/400 lebih besar dibanding F table ini, dan nilai probabilitas F statistik 0,000048 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R squared akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut.
nilai R square harus berkisaran 0 sampai 1. Jika nilai R square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi dengan variabel bebas X. Jika nilai R squared bernilai 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya kita lihat bagaimana koefisien determinasinya. Kita ke work file, kita buka EQ01. Pada tabel di layar menunjukkan bahwa nilai adjust R square sebesar 0,492267, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF dan sukuk sebesar 49,2%, sementara sisanya yaitu 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya kita ke pembahasan uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table, maka hasil hipotesisnya sebagai berikut. Jika nilai T statistik kurang dari T table, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T table, maka HA diterima. Artinya, variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua ada berdasarkan probabilitas dari uji T, maka hipotesisnya seperti ini. Jika nilai probabilitas lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Sekarang kita buktikan hasil hipotesis dari uji T. Kita ke work file, kita buka EQ01. Nah, bagian yang kita lihat itu antara S statistik dari size sampai sukuk sama probabilitasnya. Nah, yang itu yang akan kita lihat hipotesisnya. Yang pertama kita lihat nilai T statistiknya, yaitu size dan ROA. Pertama-tama kita akan membahas size, yaitu sebesar 5,342578, sementara T-table-nya dengan tingkat alfa 5%, didapat nilai T-table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size lebih besar dari T-table dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR sebesar 0,069. Selanjutnya yaitu nilai T statistik ROA sebesar 0,89899, sementara T-table-nya kita mencarinya dengan rumusnya seperti itu.
lalu didapatkan dengan nilai T-table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA lebih besar dari T-table yang berjumlah 2,02269 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya nilai T statistik DAR dan NPF. Yang pertama-tama ada DAR, yaitu sebesar 1,407353 dengan nilai T-table masih sama, yaitu 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR lebih besar dari T-table dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel depth of asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya kita akan membahas NPF, yaitu sebesar 2,371637, sementara dengan T-table-nya masih sama, yaitu sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik NPF lebih besar dari T-table dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada sukuk, yaitu sebesar 0,386405 dengan nilai T-table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik sukuk lebih besar dari nilai T-table dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, seperti itu dari tahap akhir regresi data panel. Kita sudah membahasnya dari video 1, video 2, sampai yang terakhir ini yaitu video keempat. Semoga video saya mudah dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.